Shalom sahabat Yud Kinanti. Kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Halo Yud Kinanti, kita mau bahas tentang bagaimana cara menghadapi yang namanya peer pressure, yaitu tekanan kelompok teman. Tekanan kelompok teman. Siap-siap? Siap-siap. Emangnya mau naik pesawat terbang siap-siap? Tumbuh menjadi remaja tentu menjadi sosok penting dalam hidupmu. Kamu biasa mengandalkan saran mereka ketika butuh pertimbangan, tak jarang pula kamu beranggapan bahwa menuruti apa kata teman adalah hal yang terbaik. Dalam kelompok pertemanan ada beberapa tuntutan dari mereka yang kadang muncul. Kondisi ini bisa memicumu menjadi lebih baik jika mereka menuntunmu untuk jadi orang yang lebih baik. Tapi jika menuju ke arah negatif atau tuntunan mereka semakin tidak masuk akal, itu bisa membuatmu tertekan. Berikut ini cara menghadapi peer pressure atau tekanan dari teman-teman, lingkungan sosial agar tidak terdampak buruk bagimu. Yang pertama, jadi pribadi yang memiliki prinsip. Jadi pribadi yang memiliki prinsip. Tidak sedikit tekanan kelompok yang membuat kamu melakukan hal-hal negatif. Sesuatu yang tidak kamu sukai, misalkan memaksa merokok, bolos sekolah, atau ikut ekskul yang tidak sesuai minatmu. Untuk menghadapi hal seperti itu, kamu harus memiliki prinsip yang kuat agar tidak mudah terpengaruh. Pikirkan pula untung dan ruginya jika mengikuti ajakan-ajakan mereka. Ketika kamu sudah memiliki image seseorang yang berpendirian kuat, maka teman-temanmu akan enggan mempengaruhimu dengan ajakan negatif. Yang kedua, wow. Bicaranya kayak di ruangan. Selektif memilih teman. Berteman dengan semua orang memang menyenangkan, namun tidak ada salahnya jika kamu selektif dalam memilih teman. Berteman dengan orang-orang yang punya pemikiran, hobi, atau minat yang sama tentu akan membuat kamu lebih nyaman. Selain jadi lebih nyambung, kemungkinan peer pressure pada hal-hal tidak kamu sukai bisa diminimalisir. Yang ketiga, ikuti pilihan pribadimu sendiri. Ada kalanya keputusan sulit harus kamu buat. Ingin mengikuti sesuatu yang jadi kesepakatan teman atau tidak. Kalau hal ini terjadi, coba dengarkan pendapatmu pribadi, keyakinanmu pribadi. Jika ada yang terasa kurang enak di hati, terasa janggal, sebaiknya kamu tidak mengikuti ajakan teman-teman. Yang ketiga, gak. Jangan takut kehilangan teman. Ketika kamu menolak ajakan teman, mungkin kamu dianggap sebagai loser dan mereka akan meninggalkanmu. Jika yakin sudah melakukan hal yang benar dan jadi pribadi baik, jangan khawatir kehilangan teman. Karena orang-orang dengan pribadi yang lebih baik pasti akan datang. Itu 3 hal. 1, jadi pribadi yang memiliki prinsip. 2, selektif memilih teman. 3, punya kepastian, punya keputusan keyakinan diri sendiri. Yang keempat, jangan takut kehilangan teman. Kira-kira demikian sahabat Yud Kinanti, 4 hal. Jadi prinsipnya adalah kelompok adalah bagian yang dibutuhkan untuk seusiamu. Karena memang usianya sedang usia ada di dalam kelompok. Kalau domba itu kawanan, sekumpulan domba. Bahasa Inggris ada banyak banget ya, flock atau apa, ada istilah-istilahnya kalau kumpulan-kumpulan demikian. Namun 4 hal ini akan menolong kita. Tidak semua orang harus menjadi teman kita. Jangan juga dalam hidup sahabat Yud nggak ada teman. Atau kamu ingin banyak teman tapi nggak ada yang mau sama kamu. Parah banget. Nah, kalau sampai nggak ada yang mau sama kamu, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Memang ada yang tipikal orang seperti itu. Dia ingin berteman dengan siapapun, tapi orang-orang pada nggak mau. Mungkin gak nyambung, mungkin ada sedikit kelainan cara berpikir. Nah, kira-kira gitu kan. Tapi ada orang yang sangat mau dengan kamu,
Tapi lihat maunya karena apa? Karena mudah diatur, mudah ditekan, biasanya juga begitu. Ya kan, mengajak teman-teman yang mudah diatur, mudah ditekan, yang penting kelompoknya bertambah banyak, kan begitu kalau anak-anak youth. Ya, jadilah punya pendirian. Bukan kelompok yang menentukan kamu jadi seperti apa, tapi kamu yang punya keyakinan pribadi untuk kemudian menentukan kamu mau berteman dengan siapa. Ya, firman Tuhan dalam Mazmur 1:1, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, ya, kira-kira gitu. Selamat Youth Kinanti, engkau akan jadi pribadi yang luar biasa. Berhati-hati memilih pergaulan, memilih peer group, kelompok teman. Kalau tidak sesuai, tidak benar, tidak baik, tinggalkan saja. Tidak akan rugi mereka ditinggalkan oleh dirimu. Masuklah dalam kelompok yang sevisi, satu punya nilai hidup yang benar, dan berjalanlah dengan kelompok yang memiliki dampak positif. Shalom sahabat Youth Kinanti. Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Taburlah semua yang baik, agar masa depanmu pun akan baik-baik saja. Shalom.